Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singapura resmi memasuki jurang resesi ekonomi setelah pertumbuhan ekonominya merosot tajam akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan Singapura melakukan lockdown circuit breaker, yaitu pembatasan sosial terhadap bisnis dan pengeluaran retail demi mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Tanda utama resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Singapura adalah terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja besar-besaran terhadap karyawan di banyak sektor bisnis dan industri, sehingga lalu menurunkan daya beli masyarakatnya. Singapura negara kecil kaya raya karena menjadi transit lalu lintas perdagangan dunia, terutama di bidang ekspor, impor, investasi, dan pariwisata. Lalu ketiga bidang utama bisnis Singapura tersebut semuanya tergantung dari supply chain atau rantai pasokan dari negara-negara lainnya. Sebagai dampak dari pandemi COVID-19, banyak negara yang terkait dengan transaksi perdagangan utama Singapura seperti Eropa dan ASEAN saat ini juga mengalami kelesuan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sehingga hal itu menyebabkan permintaan barang impor dari Singapura merosot. Tingkat investasi ke dunia ketiga yang biasanya melalui Singapura juga menurun. Dan gemerlap surga pariwisata Singapura juga meredup akibat berhentinya pelancong dari mancanegara ke Singapura. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya penutupan sektor bisnis retail, perkantoran, dan jaringan terkait pariwisata seperti hotel, transportasi darat, dan akomodasi serta transportasi udara yang semuanya telah memukul Singapura secara serentak. Itulah yang disebut dengan resesi ekonomi Singapura. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah resesi ekonomi Singapura itu yang disebabkan karena pandemi COVID-19 juga akan menular atau menjejas negara jiran dekatnya Malaysia dan sekitarnya. Misalnya Indonesia dan Malaysia sebagai negara jiran dekat Singapura memang mempunyai keterkaitan hubungan ekonomi karena nilai ekspor non-migas ke Singapura. Di samping itu juga ada kebutuhan investasi dari Singapura. Namun Malaysia dan Indonesia mempunyai tingkat konsumsi dalam negeri yang tinggi, sehingga tidak terlalu bergantung pada perdagangan global seperti Singapura. Contohnya dengan jumlah penduduk dan kekayaan alam yang banyak serta lahan pertanian yang luas. Semua itu tidak dipunyai Singapura, tapi dimiliki Indonesia dan Malaysia. Sehingga dengan keunggulan komparatif tersebut, aktivitas produksi, manufaktur, dan pertanian masih bisa berjalan, lalu diserap dan dikonsumsi di dalam negeri sendiri. Sehingga meskipun pandemi COVID-19 cukup membawa dampak di beberapa sektor bisnis di Malaysia dan Indonesia, namun tak sampai menyebabkan resesi ekonomi seperti di Singapura. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya.